Singkat cerita, kemarin sudah cerita panjang ya. Jadi singkat cerita sebenarnya Vincent sama Jessica ini sudah punya dua anak dan kemudian pingin lagi satu. Nah kebetulan pada saat pingin lagi satu ini Jessica udah di usia 36 tahun. Benar ya Jess? Bukan 26 ya? 3. Oh 27. 36 tahun. Jadi 36 tahun ini menunjukkan bahwa ada resiko. Kita tahu bahwa semakin lanjut usia wanita di atas usia 35, kemungkinan untuk melahirkan bayi yang cacat secara kromosom itu lebih tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan ketika di atas usia 35, chance of getting pregnant, mendapatkan Down syndrome misalnya, itu hampir 2-3 kali lipat dibandingkan di bawah usia 35. Jadi salah satu tujuan dari kehamilan Jessica yang sehat ini adalah kita mau dari awal kita melihat apakah secara genetik embrio ini normal atau tidak. Nah, di Morula IVF Surabaya kita memiliki teknologi yang kita sebut sebagai PGTA, Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy, di mana embrio itu sebelum kita transfer, kita cek dulu secara genetik apakah dia cacat atau tidak. Dia bisa euploid, aneuploid atau mozaik. Dan kebetulan Jessica bersama Vincent, sebenarnya mereka berdua mungkin nggak susah untuk hamil secara alami ya, tapi keinginan untuk memiliki anak yang sehat dan less risk, mengurangi risiko ini, kemudian kita fasilitasi dari Morula IVF Surabaya untuk melakukan PGTA tadi. PGTA ini merupakan bagian dari IVF, bagian dari bayi tabung. Walaupun kita tahu tidak semua mungkin teknologi ini dimiliki oleh klinik bayi tabung yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, kemarin dapat 5 embrio. Dapat 5 embrio, di mana yang satu embrio ini memang aneuploid atau cacat, yang 4 kebetulan sehat-sehat semua. Puji Tuhan, kita juga ini di atas rata-rata ya, rata-rata biasanya di atas usia 35, mungkin dari 5 kita cuma dapat 2 atau maksimal 3. Pada Vincent dan Jessica kita dapat 4 euploid embrio. Dan kemudian Jessica Vincent pilih embrio mana yang mau di-transfer. Kita transfer 1 embrio dan kemudian hamil sampai saat ini. Nah, jadi perjalanannya ini dimulai pada bulan Februari. Pada bulan Februari, kemudian kita lakukan embryo transfer di bulan Maret, ya. Kemudian sekarang sudah hamil, sudah hampir trimester 2, ya, hampir trimester 2. Tadi baru 1 USG, ya, sudah kelihatan kepala, kaki, tangan, dan puji Tuhan, alhamdulillah. Sampai saat ini kehamilannya dari sisi kandungan baik-baik dan sehat-sehat. Doain juga supaya terus hamil ini sehat sampai lahiran sampai seterusnya. Oke, mau langsung ke Jeda dan Vincent pasti ya. Kalau gitu kasih sambutan dulu sebelum nanti kita lempar tanya jawab. Silakan. Mau DM-nya dulu? Oh, dari mamanya aja. mamanya dulu silakan. Pantun, pakai pantun. Selamat sore semuanya teman-teman wartawan yang baik hati dan budiman, serta senyumnya manis dan rajin menabung. Gimana kabarnya semua, baik-baik ya? Baik. Ya. Terima kasih sudah mampir ke sini untuk dengerin sedikit cerita kebahagiaan kami. Jadi saat ini seperti yang Dokter Benny bilang, saya sudah hamil, mau 11 minggu besok ya. Dan ya prosesnya lancar. Kami hamil dengan proses bayi tabung atau yang disebut IVF. Dan ya ini merupakan pengalaman luar biasa ya buat kita berdua, karena melewati setiap langkahnya itu luar biasa sekali, dengan rasa syukur, dengan proses yang lumayan ini ya kita terus berdoa, dan ternyata Tuhan juga punya jawaban yang indah dan baik buat kita berdua. Kita diberikan apa sebutnya cabang bayi ya, Anugerah baru lah. Anugerah ya, kita diberikan kehamilan ketiga ini. Dan saat ini keadaannya juga sehat, sesuai. Jadi ya kita senang banget, happy gitu. Dan ya semoga
proses kehamilan ini bisa berjalan lancar, sehat sampai melahirkan nanti. Semoga bisa menjadi anak yang baik, yang sayang orang tua, yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi yang terbaik lah buat dirinya nanti gitu. Ada tambahan dari Papa Vincent? Mau udah lengkap nih. Aman. Tapi yang pasti proses ini kan mungkin tidak akan tercapai kalau dokternya nggak jago ya. Jadi terima kasih juga aku mau ucapin buat Dokter Benny, buat Nurula IVF Surabaya, buat Nurula IVF Indonesia, buat semuanya yang membantu proses ini selancar ini dan semenyenangkan ini gitu. Itu sih dari saya, terima kasih. Siap, langsung tanya jawab aja, boleh? Boleh. Siapa yang mau bertanya, saya kasih mic-nya. Terima kasih Jesse, terima kasih dokter. Untuk dokter dulu. Ya saya jawab dulu. Jadi sebenarnya kalau dibilang, oh kalau orang hamil bayi tabung nanti anaknya kenapa-kenapa, ini sebenarnya mitos. Justru dengan bayi tabung, kemungkinan anak kenapa-kenapa itu akan jauh lebih kecil. Kenapa? Karena pada saat proses bayi tabung itu kita melakukan seleksi dulu. Sedangkan kalau tidak bayi tabung kan seleksi alam nih, kita nggak tahu yang jadi apa gitu. Jadi sebaiknya diluruskan. Kenapa kok bayi tabung itu anaknya menjadi kenapa-kenapa? Itu karena mungkin usianya sudah tua, orang yang sudah susah gitu ya. Tapi dengan teknologi PGT-A tadi, itu justru sebaliknya. Kita sudah 98 to 99% sure, yakin, 98-99% yakin bahwa baby ini secara genetik normal. Jadi yang Down syndrome, Patau syndrome, Edwards syndrome, G2 syndrome yang banyak itu sudah kita seleksi dulu 98 to 99%. Sehingga justru sebaliknya, kalau kita melakukan IVF dengan PGT-A, resiko kejadian anaknya yang tadi cacat kromosom itu sangat minimal, sangat kecil gitu. Jadi pesan saya adalah cobalah untuk mencari tempat klinik yang memang sesuai, yang cocok untuk Anda, dan program yang menurut dokter tersebut cocok untuk Anda gitu. Karena memang teknologi saat ini sudah sangat maju dan di Indonesia saja sudah ada seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi kalau menurut saya jauh-jauh untuk mencari ke luar negeri gitu ya. Ini contohnya Jessica sama Vincent aja kemarin waktu oplas hidung ke Korea, tapi IVF-nya di Indonesia. Nanti boleh tanyain kenapa kok dia pilih di Indonesia gitu ya. Monggo, silakan. Yang tadi pertanyaan kedua apa? Tentang perbedaan hamil anak pertama, kedua, dan ketiga, bedanya apa? Gitu ya. Tapi dok, sebentar. Untuk untuk bayi tabung sendiri, itu usia berapa sih dok maksimal? Nggak ada usianya. Pasien saya kemarin usia 47 itu masih IVF. Kebetulan mereka belum punya baby ya, punya baby. Jadi nggak ada maksimalnya. Sejauh sel telur dan sel spermanya ada. Karena di Indonesia belum boleh pakai sel sperma atau sel telur orang lain. Kalau di luar negeri sudah boleh. Donor, sperm donor. Jadi kalau ingin datang kayak Vincent, cantik kayak Jessica gitu, pinjem donor gitu. Gak boleh, di Indonesia gak boleh. Dan itu kita harus memakai sperma dan telur dari pasangan suami istri yang sah. Ya Kak, untuk perbedaan masa-masa trimester pertama gitu ya, yang ngidam-ngidam gitu. Bedanya sih dulu waktu anak pertama El dan Don, yang kedua itu tetap ada mual, tetap ada masuk anginnya tetap ada. Tapi yang kali ini nih terasa lebih fantastik, bombastik ya. Jadi hampir tiap hari itu aku nggak nafsu makan, terus kayak mual, muntah-muntah gitu. Inilah suamiku yang sabar menghadapi gitu, support juga. Jadi ya sampai di hari ini sih udah ngelewatin berat-beratnya sih. Kemarin tuh sempat juga kayak
bed rest, istirahat di tempat tidur. Soalnya ngerasa lemes banget kan, mual-mualnya gitu. Karena nggak nafsu makan gitu. Bedanya sih itu yang kali ini lebih sensitif. Ya sih. Tapi untuk makanan sendiri ini nggak sih perlu ekstra gitu? Enggak sih, justru karena aku kan nggak ada nafsu makan nih, jadi kayak nggak tahu mau makan apa, nggak mau makan gitu. Kayak justru jadi apa ya, jarang minta apa-apa ya. Iya. Jadi Lebih ke makanan yang nggak bikin cepet enak atau mual sebenarnya. Jadi yang berat-berat mungkin dihindari, dan yang ringan-ringan tapi sering makan kayak gitu. Karena biasanya kalau dia yang sama baby down seporsi bisa habis. Mual ya paling mual-mual dikit tapi nggak sampai muntah lagi. Nah kali ini makan setengah muntah. Jadi itu kita juga konsultasi sama dokter Benny, dan alangkah baiknya ya dia makan tapi dikit-dikit tapi sering, dan cari makanan yang memang makanan yang nggak terlalu ya berminyak atau yang bikin enak atau mual kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalau buat makanan yang ekstra mungkin yang dimaksud dengan kayak dibutuhkan buat nutrisi atau enggak, itu sih enggak, karena so far sih bayinya, embrionya itu sehat. Jadi ya makanan juga kita jaga sih, jangan terlalu yang berlemak atau yang enggak sehat. Lebih ke buah, juga masakan di rumah dibandingin kita beli di luar gitu sih. Siap, siapa lagi? Ini nggak ada yang mau nanya hasil USG tadi nih. Iya, udah kelihatan monasnya atau gimana? Ya, silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Hashim dari disway.id. Saya mau bertanya sama Jessica Iskandar, Kak, kenapa sih akhirnya Jessica Iskandar ini memutuskan untuk mengambil dari kakakdisway.com apa? Disway.id. Jadi menjawab pertanyaan mengapa ingin hamil lagi, karena pengen punya bayi yang sionya naga ya. Awalnya itu harapan kita berdua gitu. Terus jadi awal-awalnya tuh dimulai dari Januari 2023 itu kita berdua ceritanya punya rencana, pengen banget punya bayi kembar gitu. Terus saat itu pas banget di acara ulang tahun aku itu ada temanku yang kebetulan pasiennya dokter Benny juga. Nah, kata temanku, coba ya aku hubungin dokterku gitu. Nah, pas banget kebetulan dokter Benny saat itu ada di Bali, karena waktu itu kan kita masih domisili Bali. Nah, ketemulah aku sama dokter Benny, kita ngobrol-ngobrol soal bayi kembar. Mudah-mudahan bisa lahir di tahun naga gitu. Tapi ya mungkin dengan penjelasan dokter juga nggak langsung kayak ada pasien nih apapun keinginannya kita wujudkan, nggak begitu. Dokter juga bijaksana, dokter kasih tahu ke kita berdua kalau begini loh, kalau punya bayi kembar di usia saat ini kemungkinan bisa A, B, C, D gitu. Nah kita kan sebagai orang tua juga kita pasti ingin yang terbaik buat anak kita gitu. Jadi akhirnya singkat kata kita urungkan niat kita untuk punya bayi kembar. Jadi setelah itu kita coba secara natural, kita coba secara natural untuk punya bayi, nggak usah kembar gitu, normal aja gitu. Kita coba sampai momen dimana masa untuk hamil anak naga ini udah mau berakhir gitu. Jadi saat itu kita berpikir, wah ini kita apakah kita memang jodoh untuk punya anak IVF dari dokter Benny ya, karena kita udah coba berusaha tapi memang belum dapat. Akhirnya kita berdua hubungin lagi dokter Benny, kita konsultasi lagi, kita tanya, dok, cita-cita kita pengen punya anak naga masih ada gitu, tapi mungkin nggak perlu kembar gitu, cukup satu anak gitu. Gimana dok, apa kita bisa, masih cukup nggak nih dok untuk HPL di tahun naga ini? Dokter hitung waktu itu ya dok, dan ternyata masih
banget udah endingnya gitu. Jadi ya udah langsung aja kita mulai waktu itu prosesnya gitu di tahun 2024 awal. Dan ya udah sampai hari ini prosesnya berjalan lancar dan sudah hamil gitu. Tadi pertanyaannya apa? Program bayi tabung ini ada batas usianya gitu nggak sih kalau untuk wanita, mengingatkan semakin tua itu Ya. kan ada semakin faktor risiko semakin besar kan kalau untuk mengandung. Tidak ada batas usia, jadi bayi tabung itu ada dua indikasi. Kenapa kok pasangan itu melakukan bayi tabung? Yang pertama adalah indikasi mutlak, artinya atau absolut, artinya tidak ada cara lain secara medis pasangan ini bisa hamil selain dengan bayi tabung. Yaitu satu, kalau dia azoospermia, artinya tidak ada sperma yang saat ejakulasikan dicek nggak ada spermanya, dan kita harus ambil sperma dari bawah ya dengan cara, dan kalau ada kita bisa bayi tabung. Yang kedua adalah apabila kedua saluran telurnya buntu, itu juga nggak mungkin sperma sama telur ketemu. Nah, yang sisanya itu adalah indikasi relatif. Yang pertama, contoh pada Jessica sama Vincent pada usia 35 ingin punya baby lagi, resikonya sudah mulai tinggi di atas 35, dan juga kebetulan ingin mengejar waktu yang tinggal pendek untuk baby dragon. Ini adalah indikasi yang bagus, dan lagi karena kita sudah punya PGDA tadi, kita bisa mencegah itu. Batasan usia nggak ada. Semakin muda usia wanita yang mengikuti IVF di seluruh dunia, maka angka keberhasilan IVF akan semakin tinggi. Kenapa? Karena kualitas sel telur itu sangat bergantung pada usia wanita dan usia pria. Sperma juga ya, jadi jangan mikir wah nggak apa-apa nih kakek-kakek. Walaupun ada artis mungkin yang kakek-kakek barusan mau hamil lagi, tapi kalau bisa kita hitung ada berapa banyak yang bisa seperti itu kan gak banyak. Jadi baik pria maupun wanita, kedua faktor usia ini penting untuk mendapatkan embrio yang bagus. Jadi nggak ada batasan umur sejauh sel telur dan sel spermanya masih ada, dan juga semakin muda kita join IVF atau semakin muda hamil, itu angka keberhasilan untuk hamil lebih tinggi. Mungkin mau bertanya soal hasil USG hari ini seperti apa, dan apakah kembarkah untuk program kali ini mungkin untuk bayi tabung? Usia kehamilan Vincent. Usia kehamilan Jeda dan Vincent gitu kan, itu 10 minggu 6 hari dari sisi hitungan dari kita menanam embrio. Tapi tadi kita lihat sudah about 11 weeks 1 day, jadi sekitar 2 hari lebih besar. Ini masih dalam batas normal, denyut jantungnya juga bagus, kepala, kaki, tangan sudah mulai kelihatan, dari bentuk juga sesuai dengan yang dalam batas normal. Kemudian implantasi untuk tempat implantasi ari-arinya juga sampai saat ini juga bagus, cairan ketuban juga bagus. Kemudian kita juga udah dengarkan denyut jantungnya tadi, ya, denyut jantungnya juga bagus, teratur. Jadi sampai hampir akhir dari trimester 1 ini, puji Tuhan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan bagus. Ya, masih ada lagi tes-tes selanjutnya yang akan dilakukan untuk memantau kehamilan ini dengan baik. Bayinya 1. Karena usia ada beberapa faktor, ada A, B, C, D yang memang mungkin alangkah baiknya kita tetap bertahan 1. Ya, oke. Saya tambahin nih, apa perasaannya tadi denger Detak detak jantung pertama kali? Perasaannya sebagai orang tua pasti kita bahagia, bersyukur karena proses yang kita lewati itu membuahkan hasil, dan hasilnya detak jantungnya normal. Jadi ya kita happy banget, bersyukur. Tadi juga Vincent sempat meneteskan air mata ya. Jadi ya seneng lah, bahagia banget kita, bersyukur banget gitu. Masih Tuhan masih berikan kepercayaan, kesempatan ini gitu. Lewat tangan emasnya Dr. Benny. Bukan hanya saya, yang penting yang di atas, dan juga luar biasa saya melihat pasangan yang sibuk yang ini, tapi semua proses IVF ini dilakukan dengan taat, teratur, tepat waktu, hampir semuanya ketika kontrol yang datang, ketika embrio transfer yang pas gitu ya.
Jadi saya juga bersyukur bisa ketemu pasangan yang sebenarnya Jessica dan Vincent ini kan dari public figure ya, yang pasti juga padat sekali kegiatannya. Tapi ketika kita melakukan proses IVF ini, beliau berdua benar-benar involve dengan semua protokol yang bagus, dan juga ya puji Tuhan kita juga mendapatkan hasil yang sampai saat ini bagus. Ya, tadi tanya ada Monasnya. Iya. Kalau kelihatan nih. Rencana itu rencana itu kita tahu jenis kelamin itu kapan, Dok? Ya, jadi sekitar 16 minggu, usia kandungan 16 minggu, jadi mungkin sekitar 5 minggu dari sekarang ya. Nanti akan USG untuk melihat jenis kelaminnya. Tapi pengennya apa, Kak? Calon cewek. Kalau buat aku sama Vincent, kita sih sebenarnya apa aja, karena kita di usia ini sebenarnya kita cuma pengen bayi yang pastinya sehat, yang lancar sampai lahiran nanti gitu. Ada tuh? Yang terutama tuh kita ingin bayinya itu sehat. Jadi kan dari tadi dokter Beni juga menjelaskan dari usia 35 ke atas itu memang agak riskan lah, faktornya lebih besar. Dan program ini kita juga ambil karena kita juga mau menghindari faktor-faktor yang tadi dokter Beni bilang, itulah yang anaknya bisa ada Down syndrome-nya, atau ada mungkin penumbuhannya nggak lancar, atau ada ya pokoknya yang gitu-gitulah. Jadi untuk memilih gender sebenarnya apa saja sih fine, asal bayinya itu sehat. Sedikasinya. Ya, jadi nantinya juga akan surprise juga sih buat kita antara cewek atau cowok, tapi dua-duanya welcome. Respon anak-anak sendiri gimana, Kak, pas mau tahu punya adik? Kalau El seneng banget. Kalau Baby Don dia belum paham. Tapi kalau El udah sangat seneng ya, maksudnya rasanya yang udah kakak nih. Sekarang ada pasukan lagi yang baru diminta lagi, jadi dia merasa lebih, wih. Nah ini El nggak tahu nih cewek atau cowok, jadi seneng, tapi aku nih penasaran dengan reaksinya kalau anaknya nanti cewek atau cowok. Kita lihat reaksinya nanti kayak gimana, karena mungkin El kan merasa sebagai cowok kan ya, maco, aku punya adik cowok juga nih, maco. Tapi kalau nanti cewek gimana ya reaksinya dia, kayak gitu-gitu masih penasaran. So ya, tapi happy sih. Kalau Baby Don lebih apa ya, lebih nempel sama kamu. Lebih manja, lebih nempel, terus minta gendong terus peluk terus gitu, kayak suka jatuh-jatuh juga. Kan katanya tuh kalau anak udah mulai jatuh-jatuh tuh mau punya adik gitu. Jadi itu dia ikutin itu banget tuh, dia jatuh-jatuh. Kalau bapaknya jatuh enggak ya? Oh enggak, Jatuh cinta. Jatuh cinta. Ya, ada lagi? Boleh? Nanti ini pakai jasa ini nggak? Baby sister atau nanti begadang-begadang? Jadi kita udah ada sister yang memang lagi udah ngurusin Baby Don. Dan juga Baby Don kan usianya kan udah 2 tahun. Jadi mungkin pas baby yang ketiganya udah lahir, Baby Don tuh udah mulai ke usia 3. Jadi udah mulai boleh mandiri lah Baby Donnya. Dan aku juga nggak mau terlalu anak-anak tuh dimanjain. Pas mereka tuh udah paham, maksudnya di Baby Don tuh udah paham untuk ambil piring, atau dia udah bisa komunikasi lah. Jadi harus ada mandirinya dikit. Jadi mungkin ya buat awal-awal untuk bantu istri, ada kemungkinan besar kita akan pakai baby sister. Ini saya tambahin ya, ini bagus nih pertanyaan saya. Dok, ada 5, kemudian 1 kan memang nggak bagus ya, cacat ya. Yang 4 ini itu secara genetik normal. Yang 1 kita transfer dan sekarang hamil. Masih ada 3 yang kita freezing, yang kita simpan di embryo bank di Morula IVF Surabaya. Ini bisa disimpan sampai kapan? Nggak ada batasnya. Ya, kemarin yang pasien saya itu sampai 6 tahun. Jadi sebenarnya dia kembar. Dalam arti kembar, pertemuan sel telur sama spermanya di hari itu. Tapi yang 1 lahir sekarang, yang 1 lahir 6 tahun kemudian. Nah, masih ada 3 nih. Berarti kalau ini lahir, nanti tanam lagi 1 kan 6. Yang saya bilang jadi itu masih bisa disimpan dan nggak ada batas penyimpanannya. Karena penyimpanan ini sebenarnya nggak dilakukan dengan wah nanti listriknya mati gimana dok? Dibekuin kulkasnya mati dong? Enggak, kita nyimpan di liquid nitrogen. Jadi
nggak akan mati lampu pun nggak ada masalah gitu ya. Jadi kan orang bilang jangan nyimpan embrio di Indonesia, sering mati lampu nih katanya ntar kulkasnya mati. Enggak, kita nggak nyimpan di kulkas. Kemarin juga Vincent sama Jessica udah lihat embrio bank itu very secure dan dia di minus sangat rendah, lebih dari minus 100 derajat Celcius, dan itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Sampai saat ini sih ada yang 9 tahun, 10 tahun, ada yang belasan tahun gitu. Di luar negeri bahkan ada yang 26 tahun. Jadi usia ibunya dengan usia embrionya ini hampir sama. Dia umur 26, dia embrio donor ya, dari orang lain dia tanam. Jadi ketika lahir, bayi ini tanda petik di dunia itu sudah lebih dari 26 tahun. Tapi memang baru itu. Nah, ini teknologi sudah sejauh itu. Dan memang proses verification ini sangat canggih sehingga chance of downgrade-nya sangat rendah. Ya, jadi embryo transfer dengan freezing ini juga dilakukan dan memberikan hasil yang memuaskan. Lagi, Jess, mau nanya nanti proses melahirkannya maunya normal atau sesar? Baik, thisway.id. Untuk prosesnya, aku berharap bisa normal lagi karena anak pertama dan kedua melalui proses normal. Jadi mudah-mudahan yang ketiga ini sampai HPL nanti bisa dengan proses normal juga. Begitu. Nah, ini orang juga harus mikir nih, wah bayi tabung nanti harus sesar ya? Enggak, ya. Bayi tabung itu setelah dia hamil, kehamilan itu akan berlanjut seperti kehamilan biasa dan gak ada masalah untuk nyoba normal. Apalagi Jessica anak pertama kedua udah normal, why not? Kalau memang nanti semua kondisinya bagus-bagus aja, gak ada masalah. Jadi tidak selalu orang bayi tabung itu harus lahir sesar. Kak Jess nanya dong dikit. Rencana 3 embrio ini sebenarnya kita belum ada rencana apa-apa. Tapi kalau untuk didonorkan di Indonesia sendiri seperti Dokter Benny bilang itu belum bisa ya, belum boleh. Jadi ya kemungkinan masih akan terus disimpan ya sampai batas waktu, nggak tahu deh sampai kapan gitu. Kalau untuk biayanya sendiri kan terkadang kan ada. Ya, jadi biaya bayi tabung ini memang dibandingkan dengan program hamil lainnya itu memang lebih tinggi. Tapi biaya di Indonesia ini jauh lebih rendah sebenarnya dari di luar negeri. Ya, nah ada banyak skema-skema pembayaran yang bisa dilakukan yang oleh Morula IVF Surabaya dan Morula IVF Indonesia untuk membantu pasangan yang ingin memiliki buah hati dengan cara bayi tabung. Sebagai contoh, sebenarnya ada seorang pasien saya, pasangan dari Sumeneb tahu di mana? Di Madura. Jadi dia itu penjual toko kelontong di Pakodam Jaya. Itu masih sekitar 30 menit lagi dari kota Sumeneb. Dia ke Surabaya itu setiap hari untuk ketemu saya tuh dia harus berangkat jam 2 pagi supaya nggak macet. Karena saya praktek pagi jam 7 misalnya. 21 tahun dia menunggu. Usianya 44. Mungkin pernah baca berita-berita sebelumnya. Jadi pasangan ini pun mampu, bisa ya. Jadi ketika kita memiliki niat usaha untuk melakukan sesuatu berikhtiar istilahnya ya, kita dan Morula juga ada banyak sekali program yang untuk program diskon, program promo, dan memang tidak seluruh teknologi itu harus dilakukan sebelumnya gitu ya. Ada beberapa yang memang bisa kita pakai untuk pasangan-pasangan tertentu. Jadi saran saya sih, ya memang gak bisa dipungkiri biaya itu menjadi salah satu kendala. Tapi, nah di FR kita, total fertility rate di Indonesia itu sudah sekitar 2,1. Beberapa kota besar kayak Jakarta udah di bawah 2. Mungkin untuk mencari teman-teman yang anaknya lebih dari 2 sudah jarang sekarang, ya kan? Dibandingkan dulu. Maka program BKKBN dan program pemerintah Kemenkes pun sejajar dengan ini, bahwa kita ingin membuat program untuk pasangan-pasangan yang infertil, yang kurang subur. Mimpi saya sendiri semuanya, one day kita kayak di luar negeri, ya kan? Orang yang susah punya anak bisa mendapatkan bantuan dari insurance, dari pemerintah untuk melakukan program IVF atau bayi tabung. Cuman memang sampai saat ini belum, gitu ya. Sampai ini belum di cover oleh BPJS misalnya, belum di cover oleh asuransi misalnya. Tapi kedepannya saya yakin, lihat aja sekarang misalnya, kalau TFR 1,9 artinya
2 orang menikah, anaknya 1, 2 orang menikah, anaknya 1, lama-lama kan penduduk kita akan menjadi sedikit gitu. Kayak di Jepang, kayak di Singapura, one day, entah 10-20 tahun lagi. Itu mengapa infertilitas ini juga menjadi concern bagi Kementerian Kesehatan.